Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orien Asia Khairunisa, NPM 1841030018, MDA semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, tinjauan syariah tentang pegadaian syariah. Sebelum masuk materi, di sini saya akan memberitahu apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah gadai. Yang kedua, pengertian dari gadai. Yang ketiga, hukum gadai menurut Islam. Yang keempat, implementasi gadai syariah. Sejarah gadai. Awalnya lembaga ini berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda Foch, yaitu sekitar abad ke-9. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa Foch yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Pada mulanya, usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Stadblad tahun 1901 nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901, didirikan Rumah Gadai Pemerintah Hindia Belanda di Sukabumi, Jawa Barat. Pengertian gadai. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab 20 tentang gadai pasal 1150, yakni suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai didefinisikan pinjam-meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Istilah dalam bahasa Arab Yahya Abdurrahman, gadai sama dengan rahan yang memiliki arti tetap dan langgeng. Pengertian gadai menurut para ahli. Yang pertama, M. Syafi'i Antonio. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa ran adalah semacam jaminan atas hutang. Yang kedua, Sri Nur Hayati. Akad ran sebagai perjanjian dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya, hukum gadai menurut Islam. Pada dasarnya, hukum pegadaian dalam Islam adalah boleh, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang terakhir,
implementasi gadai syariah. Dari penjelasan seputar fakta gadai konvensional dan gadai syariah, kemudian ketentuan fikiran, maka penerapan ketentuan fikih untuk menilai gadai konvensional dan gadai syariah apakah sudah sesuai dengan syarok atau tidak. Pada gadai konvensional, dari penjelasan sebelumnya sangat jelas bahwa gadai konvensional adalah akad utang yang disertai riba. Bunga atau sewa modal yang ditetapkan sejak awal merupakan riba yang dipersyaratkan sejak awal pada saat akad utang, sehingga riba seperti itu statusnya haram tanpa ada perbedaan sama sekali. Anggunan gadai untuk utang yang seperti itu maka hukumnya haram. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.